Season 1 episode 1. Di sebuah pangkalan militer negara Meksiko diperlihatkan tentara perbatasan sedang melakukan evakuasi terkait penemuan beberapa mayat. Seluruh mayat tersebut merupakan korban pesawat Aerolux yang terjatuh di hutan Anta Beranta. Pihak militer sama sekali tidak memiliki nama atau identitas dari para korban. Dati demikian, aktivitas tersebut tanpa disadari telah dipantau sepasang pria dan wanita bernama Emilio dan Sora. I think they brought them all the way to this dump. And what do we do? We wait. Sebelum kecelakaan terjadi, diperlihatkan pesawat Aerolux tengah melakukan perjalanan menuju ke negara Meksiko. Penumpang menaiki pesawat kecil dikarenakan pesawat komersial di saat itu telah kosong. Dan salah satu penumpang bernama Emi mempertanyakan perjalanannya yang tak kunjung tiba. Seharusnya mereka berada di atas permukaan laut, bukan di wilayah pegunungan. Pramugari yang mendengar hal itu mengatakan bahwa terkadang pilot memilih rute alternatif dengan tujuan menghindari cuaca buruk, tetapi semua itu adalah ketidakpastian, mana sang pilot bernama Antonio harus kehabisan bahan bakar disebabkan rute yang dia tempuh telah berubah, membuatnya kehilangan arah dan berakhir di hutan belantara di saat itu juga. Mayday, Cordelia, mi vida, ¿dónde estoy? Kecelakaan pesawat Aerox telah membuat mereka terdampar di hutan Meksiko, menyebabkan pramugari harus meninggoy. Sementara sang pilot mengalami luka yang cukup parah, di mana batang kayu yang berada tepat di hutan tersebut telah menembus dadanya. Tetapi ia masih sempat selamat walau dalam keadaan kritis. Dari pertemuan tersebut, Jack dan Kevin berniat mengubur pramugari sebelum keadaannya membusuk. Sementara Sonya akan mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan, mengingat mereka harus tinggal di hutan belantara sembari menunggu tim penyelamat melakukan pencarian. Keep breathing. Good. Doing helping yourself. We're seeing how much we have. I don't know how long we're gonna be. It's gonna be nuts. Beberapa saat setelah kecelakaan terjadi, Antonio kini telah terbangun dengan keadaan merintih. Jack yang melihat akan hal itu mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari penjelasan Antonio bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kesalahannya, GPS yang digunakan telah mati total, menyebabkan pesawat kehabisan bahan bakar karena berusaha mencari beberapa rute alternatif. Semua pertanyaan yang dilontarkan Antonio tak mampu menjawabnya dengan sempurna, mengingat kondisi yang dialami tidaklah memungkinkan. Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah menyembuhkannya terlebih dahulu, dan seseorang yang dapat melakukan itu adalah Kevin. Kevin ternyata merupakan seorang dokter, ditandai ketika ia melihat pramugari mengalami patah serviks. Jack berspekulasi bahwa orang lain tak mungkin mengucap kata bahasa medis selain dari para dokter. To a pneumothorax. Right. No, I can't. Formed in the middle of the jungle. If I try, I'll kill it. I won't do that. Untuk mempererat hubungan di antara mereka, Jack meminta memperkenalkan diri satu sama lainnya dengan tujuan saling mengenal di antara mereka. Mengingat kebutuhan di hutan tersebut hanya dapat dilakukan jika saling bekerja sama. Jack merupakan seorang penyidik asuransi. Dia seringkali mendapati orang-orang mengklaim asuransinya dengan cara yang licik. Tak jarang dari mereka merusak perusahaannya sendiri demi mendapatkan klaim asuransi. Amy dan Octavio merupakan pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahannya, tetapi mereka harus mendapati bulan madunya kini berakhir di hutan belantara.
Sementara Travis merupakan pekerja jaringan hotel di kota Kansas, memiliki belahan jiwa yang selalu ia cintai bernama Lisa. Travis mengalami penyakit jantung beberapa bulan terakhir, mengharuskannya meminum obat di sepanjang sisa hidupnya. Sonya merupakan seseorang yang berasal dari kota London. Tujuan ia ke Meksiko hanyalah untuk menikmati masa liburannya, dan liburan yang diinginkan justru mengantarkannya pada jurang kematian. Begitupun Kevin yang ternyata merupakan seorang mantan dokter. Ia harus menjual seluruh peralatan medisnya dikarenakan desakan ekonomi, membuatnya tidak lagi bekerja sebagai seorang dokter. Sementara Carlos bekerja sebagai petarung Meksiko, menjalani pelatihan di camp selama berbulan-bulan untuk pertarungan yang diimpikan. Carlos akan menghadapi pertarungannya selama 3 hari ke depannya, dan semuanya harus berakhir ketika pesawat Aerox yang ditumpangi kini berada di hutan tersebut. Setelah melakukan perkenalan diri, Jack dan seluruh para penumpang kini menyantap makanan yang tersedia di pesawat Aerox. Keterbatasan makanan dan minuman yang dimiliki merupakan satu dari sekian banyaknya masalah. Di hutan tersebut sama sekali tak terdapat sinyal. Ditambah lagi Jack juga tidak mengetahui di manakah mereka saat ini berada. Bagaimana mungkin tim SAR dapat melakukan pencarian jika sinyal saja tak terdapat di hutan tersebut? Dan di tengah-tengah kecemasan yang dialami, tiba-tiba saja Antonio mengeram kesakitan. Rasa sakit yang dialami membuat Amy tentu saja tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja tanpa melakukan tindakan apapun. Sehingga Kevin yang mendengar hal tersebut terpaksa melakukan tindakan operasi di saat itu juga. And no disinfectant. No gloves. Give me the vodka. No anesthetic either. We have to try. Kevin yang melakukan tindakan operasi kepada sang pilot akhirnya berhasil dilakukan dengan sempurna. Keadaan Antonio saat ini nampaknya terlihat membaik dari sebelumnya. Tetapi Kevin tidak bisa menjamin adanya komplikasi pasca operasi. Infeksi bisa saja terjadi kapanpun, mengingat tindakan yang dilakukan itu tanpa peralatan dan prosedur yang memadai. Saat malam hari telah tiba, seluruh penumpang Aerox kini tertidur dengan pulasnya, namun tidak dengan seorang pria bernama Carlos. Carlos selalu melakukan latihan fisik demi menjaga kebugaran tubuhnya. Tanpa menyadari aktivitasnya telah dipantau seseorang yang tak diketahui, dan seseorang yang dimaksud justru melakukan pembunuhan terhadap sang kapten, sehingga membuatnya tewas seketika dengan keadaan yang mengerikan. Kevin yang melihat Antonio kaku tak berdaya menduga kematiannya disebabkan infeksi pasca operasi. Ia sudah mengingatkan akan hal itu sebelum melakukan tindakan tersebut. Tetapi sebenar faktanya bahwa kematian Antonio disebabkan oleh pembunuhan yang mereka sama sekali tak ketahui. Jack akan membawa mayat Antonio bersama dengan pramugari untuk ditempatkan bersama, dengan tujuan membawanya pulang ketika mereka berhasil keluar dari hutan belantara. Sementara di pangkalan militer Meksiko diperlihatkan Sanchez menunjukkan beberapa paspor para penumpang. Ada 10 orang di dalam penerbangan pesawat Aerolux, dan 2 di antaranya adalah pilot dan pramugari. Tetapi yang mereka temukan saat ini hanyalah 9 orang saja. Ada 1 orang dalam penerbangan tersebut telah hilang entah kemana. Y 10 pasaportes, 10 en el vuelo. Solo 9 cuerpos en la morgue. Falta alguien. Season 1 episode 2. Kematian sang kapten tentu saja menimbulkan penyesalan bagi Kevin. Kevin seharusnya tidak melakukan tindakan operasi, dan ia sudah memperingatkan Jack soal dampak resiko yang dialami. Tak ingin berlarut dalam kesedihan yang berkepanjangan, Jack dan Kevin segera membawa sang pilot ke tempat pramugari berada. Sementara Octavio yang melihat ponsel sang pilot jatuh tepat di depan mata justru mengambilnya secara diam-diam dengan alasan tertentu. It's a cell phone.
Korban pesawat Aerolux saat ini sudah mencapai 2 orang selama 2 hari lamanya. Begitupun Octavio yang telah mengambil ponsel kapten sebelumnya ternyata tak sampai di situ. Okta kembali memotong salah satu jari kapten untuk membuka ponsel yang dimaksud. Entah apa tujuan Okta melakukan itu, jelas merupakan tindakan yang patut dicurigai. Sementara Carlos yang memiliki pengalaman di dunia teknisi di hari itu diperlihatkan sedang mengambil saklar utama pesawat yang biasa digunakan sebagai antarmuka GPS. Alat tersebut dapat digunakan sebagai alat pengantar sinyal. Namun untuk mendapatkan sinyal yang dimaksud, mereka harus membawanya ke puncak gunung yang berada tepat di depan mata. Up there. Di pangkalan perbatasan militer Meksiko, Sanchez sedang melakukan identifikasi terkait beberapa korban dari pesawat Aerolux. Tujuan melakukan hal itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mencocokkan wajah mereka dengan paspor yang dimiliki. Namun yang jadi permasalahan bahwa kondisi para korban kini telah membusuk. 1 minggu berada di hutan membuat tubuh mereka mengalami kerusakan, sehingga menyulitkan tim forensik melakukan identifikasi. Ditambah lagi ada salah satu di antara para korban itu sama sekali tidak memiliki wajah. Sementara di hutan belantara diperlihatkan Travis kehilangan salah satu obat jantung yang dimiliki. Travis berusaha mencari obat yang dimaksud namun tak kunjung menemukannya. Begitupun Sonya yang mengamankan persediaan makanan dan minuman sebelumnya telah hilang. Seseorang dari 8 di antara mereka pasti mengambilnya secara diam-diam, tetapi tak mengetahui siapa yang melakukan itu, sehingga Jack dan Sonya memutuskan untuk mengunci tempat persediaan makanan di saat itu juga. Nice. Yeah. Saat malam akan tiba, Jack dan sebagian penumpang Aerox memutuskan untuk mencari persediaan air dan makanan, mengingat persediaan yang dimiliki hanya bisa bertahan sampai 2 hari ke depannya. Dari perjalanan di hutan belantara, Kevin tanpa sengaja menemukan sebuah jamur, dan jamur tersebut merupakan golongan jamur amanita yang sangat beracun, dapat membunuh seseorang dengan sangat cepatnya. Begitupun Okta dan Amy yang melakukan pencarian pada akhirnya menemukan sebuah kolam air berada tepat di depan mata. Dengan rasa bahagia, Okta berniat terjun sesegera mungkin, tetapi dicegah oleh Carlos. Carlos mengatakan bahwa kolam tersebut adalah gua bawah air. Mereka tidak mengetahui hewan apa yang berada di sana. Sehingga untuk memastikan hal tersebut benar-benar aman, Jack melempar benda ke atas air dan mendapati ikan sejenis piranha muncul seketika. What the hell is that? Piranha. There are no piranhas in Mexico. You got a CUDA. What was that? You got them both. Suara tembakan yang mereka dengar sebelumnya ternyata berasal dari senapan milik Travis dan Lisa. Mereka membawa senapan ke dalam pesawat dengan tujuan berburu. Dan hasil perburuan mereka justru bisa dinikmati seluruh para penumpang. Di saat makan malam berlangsung, diperlihatkan Amy sama sekali tidak menyukai makanan yang disajikan Lisa. Bagaimana mungkin Amy memakan daging monkey yang selama hidupnya ia tak pernah memakannya? Sehingga makanan tersebut diserahkan kepada Travis. Begitupun dengan Carlos yang merupakan seorang petarung Meksiko menunjukkan isi koper kepada rekan-rekannya. Di dalam koper tersebut ternyata hanyalah sebuah topeng. Topeng yang akan digunakan Carlos saat berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Carlos bukanlah siapa-siapa. Tetapi ketika ia mengenakan topeng Rapido, maka seluruh penonton akan mengenalnya. Topeng tersebut tidak menyembunyikan identitasnya. Justru dengan keberadaan topeng itulah identitas Carlos yang sebenarnya. Kehilangan topeng berarti kehilangan kehidupannya.
Sementara Travis yang memakan daging monkey sebelumnya membuatnya gelisah dan semua itu lebih dari yang dibayangkan. Travis ternyata telah keracunan. Bagaimana mungkin ia bisa keracunan daging monkey sementara yang lain juga memakan makanan yang sama? Sehingga Kevin yang melihat keadaan itu membutuhkan sebuah garam untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Namun ketika Amy mencoba mengambil tempat persediaan yang dimaksud, tempat tersebut telah terkunci, membuat Travis harus meninggoy di saat itu juga. Where is it? It was shut. It's too late. It's gone. I'm sorry. Black angels. That's what you called those mushrooms. I left them where they were. Did. How else do you explain what just happened? Someone took them? And then killed Travis. And then you did it. Kematian Travis tentu saja menimbulkan pertanyaan. Jika Travis meninggal karena keracunan, siapa yang melakukan hal gila dan apa tujuannya menghabisi mereka satu persatu? Dan seseorang yang Sonya curigai untuk menghabisi Amy adalah Okta, yang merupakan kekasihnya sendiri. Tetapi mereka tidak mungkin menuduh Okta tanpa bukti yang kuat. Tak hanya itu, Jack dan Sonya yang mengamankan sumber makanan sebelumnya ternyata juga telah hilang. Begitupun Okta yang telah mengambil handphone milik kapten sebenarnya adalah untuk memastikan alasan sang kapten terbunuh serta menunjukkan video rekaman Antonio sebelum kecelakaan terjadi. Dari rekaman tersebut sang kapten tidak menemukan bandara seperti apa yang disarankan. Artinya kecelakaan pesawat Aerox telah direncanakan seseorang sebelumnya. He was hurt in the crash. It was Said he was gonna die and now he's dead. Lisa was right. One of us is a fucking killer. Season 1 episode 3. Carlos yang merupakan petarung Meksiko diperlihatkan di malam itu tengah menonton pertandingannya sendiri. Carlos dapat menyaksikan kekalahan yang dia alami, membuatnya ingin melakukan pembalasan dendam terhadap musuh bebuyutannya. Namun apa daya, takdir justru membawanya berakhir di hutan belantara. Dan ternyata seseorang yang mengambil persediaan makanan yang Sonya telah amankan sebelumnya adalah Carlos. Sementara keadaan Lisa yang kehilangan Travis tentu saja membuatnya tidak baik-baik saja. Lisa menduga bahwa ada satu di antara mereka yang membunuh suaminya, ditandai dengan kematiannya yang tidak wajar. Travis memiliki gejala penyakit jantung, tetapi kematiannya bukanlah disebabkan serangan jantung, melainkan keracunan makanan yang mereka semua memakan makanan yang sama. Jika bukan seseorang yang sengaja meracuninya, lantas bagaimana mungkin racun tersebut bisa berada di mangkok makanannya? Amy yang mendengar hal tersebut tentu saja melakukan penolakan. Tidaklah mungkin di antara mereka melakukan semua itu. Para penumpang Aerox adalah korban kecelakaan pesawat. Apa keuntungan si pelaku jika menghabisi mereka satu demi persatu? Sementara rencana Carlos membawa saklar antena ke pegunungan akan direncanakan di hari itu juga. Saklar tersebut hanya akan berfungsi jika berada di ketinggian, dan seseorang yang akan menemani perjalanan Carlos adalah Kevin dan Sonya. Namun di saat di perjalanan mereka, Carlos tanpa sengaja membuang bungkus permen karet tepat di hadapan Sonya, sehingga Sonya akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang mencuri persediaan makanan selama ini adalah Carlos sendiri. Just a few more inches. I can do it. You just have to lower. I've got it. I can't hold you. Don't let go. Okay. Lisa yang telah menceritakan bahwa salah satu di antara mereka ada seorang pembunuh membuat sikap Amy dingin terhadap kekasihnya sendiri. Hubungan Okta dan Amy baru saja berlangsung beberapa bulan dan Amy belum mengenal siapa sebenarnya Okta.
Rasa dingin yang ditunjukkan Amy membuat Okta mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena terus saja mendapatkan penekanan hingga pada akhirnya Amy mengatakan bahwa Okta mungkin saja telah membunuh Travis dan sang kapten. Tak hanya itu, Lisa juga mengklaim bahwa hubungan di antara mereka akan segera berakhir, yang tentu saja membuat Okta yang mendengar hal tersebut tak dapat menahan amarahnya. You don't know anything about her! Know anything about you either. You need to know, Amy! Huh? Tell me! Sementara perjalanan Carlos, Kevin, dan Sonya ke puncak gunung berhasil dilakukan dengan susah payah. Pemandangan yang terlihat membuktikan bahwa mereka benar-benar terdampar di hutan anta beranta. Tidak ada tanda-tanda keberadaan kota Meksiko. Yang ada hanyalah gunung membentang di sepanjang mata memandang. Kendati demikian, usaha Carlos mendapatkan sinyal pada akhirnya berhasil dilakukan. Dan ketika malam hari telah datang, tiba-tiba saja sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Carlos harus meninggoy mengenaskan diakibatkan ulah seseorang yang tak diketahui. Jack yang mencari keberadaan Carlos tentu saja mempertanyakan akan hal itu, tetapi mereka sama sekali tak melihat keberadaannya. Mungkin saja sang petarung Rapido pergi ke suatu tempat yang tak ingin mereka ketahui, mengingat Carlos telah ketahuan mencuri makanan. Ditandai ketika Sonya melihatnya meletakkan permen karet di saklar pemancar sinyal. Tetapi hal itu mendapatkan penolakan. Lisa dengan lantang mengatakan bahwa Carlos telah meninggoy. Carlos tidak mungkin pergi begitu saja hanya karena mencuri beberapa makanan. Terlebih dengan bantuannya tentu akan menyelamatkan hidup mereka semua. Dari hilangnya Carlos ada sesuatu yang lebih penting di antara mereka. Ternyata saklar pemancar sinyal yang berfungsi sebelumnya telah terlepas. Seakan-akan ada seseorang yang sengaja melakukan hal tersebut. A little more than Carlos? A helicopter. Why isn't it here? Pencarian Carlos terus saja berlanjut. Kevin, Lisa, Okta, dan Amy melakukan pencarian di sepanjang hutan. Namun juga tak menemukan keberadaan Carlos, sehingga Jack menyarankan sebaiknya Kevin dan Sonya kembali ke pegunungan untuk mengecek keadaan saklar tersebut, sembari memberikan baterai cadangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan ketika perjalanan Kevin dan Sonya terjadi, Kevin melihat kedekatan antara Jack dan Sonya semakin dekat. Sebaiknya Sonya menjaga jarak dan tidak mempercayai Jack sepenuhnya. Kevin mengatakan demikian karena sebenarnya ia juga tak mempercayai Jack. Jika Kevin memiliki niat jahat, Sonya seharusnya sudah terjatuh di atas tebing ketika berusaha menyelamatkannya. Dan belum saja percakapan di antara mereka berakhir, Sonya tanpa sengaja melihat kumpulan burung gagak berkumpul tak jauh dari lokasi mereka saat itu, sehingga mereka memutuskan untuk kembali dengan tujuan mengecek keadaan yang terjadi. Through here. Come on. Oh my God, Dad. Kematian sang petarung Rapido tentu saja menimbulkan pertanyaan yang tak berkesudahan. Terlebih penyerangan Amy terhadap Okta menambah keadaan semakin mencekam. Amy melakukan penyerangan karena rasa trauma yang pernah ia alami di masa lalunya. Bukan berarti Amy melakukan pembunuhan terhadap Travis dan Antonio. Begitupun Kevin yang melihat keadaan Carlos mengatakan bahwa ia mengalami penusukan beberapa kali tepat di perutnya. Dan pisau yang digunakan merupakan pisau milik Travis. Kevin menduga bahwa mungkin saja pelakunya adalah Amy. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang bukan siapa yang melakukannya, tetapi mengapa sang pelaku melakukan tindakan tersebut. Season 1 episode 4.
Di suatu tempat yang berbeda diperlihatkan Clark dan Frank mendatangi kantor pengelola pesawat Aerolux. Clark merupakan badan penerbangan federal Meksiko, mengatur dan mengembangkan sistem keselamatan penerbangan. Dan seseorang yang bertanggung jawab soal keselamatan Aerolux adalah Cora De Leon, selaku direktur pengelola penerbangan. Dari pertemuan tersebut, Clark mempertanyakan bagaimana mungkin Antonio bisa menerbangkan pesawat setelah kehilangan lisensinya pada tahun 2016. Antonio mendapatkan hukuman akibat penyalahgunaan zat berbahaya dan sampai sekarang pesawat Aerolux telah hilang entah kemana. Tak hanya itu, Clark juga mempertanyakan mengapa harga tiket yang ditawarkan sangatlah murah. Dari semua pertanyaan yang dilontarkan, Clark bisa mempertanyakannya ke Badan Komunikasi dan Transportasi Meksiko, mengingat Cora telah melaporkan kasus tersebut kepada mereka. Well, Full of shit. If they come back, you're gonna tell them I'm not here. Sementara di hutan belantara terjadi perdebatan antara Kevin dan Okta. Kevin menduga bahwa Okta adalah mantan narapidana. Dibuktikan dari tato yang dimiliki. Tato yang berada tepat di punggung Okta hanya bisa didapatkan ketika seseorang menekam di penjara. Akibat tuduhan tersebut tentu saja membuat keduanya saling baku hantam. Di tengah-tengah perselisihan yang terjadi, Lisa mengatakan bahwa jumlah peluru yang dimiliki telah berkurang satu demi persatu. Ia tak mengetahui siapa yang melakukan itu. Jelas tindakan tersebut bertujuan untuk membunuh mereka. Where is Annie? Kevin yang mengetahui bahwa Okta adalah seorang mantan narapidana mendapatkan integrasi. Okta mengakui segalanya, tapi semua itu hanyalah masa lalu yang tak perlu terulang. Okta merupakan orang miskin yang bekerja sebagai sopir, sementara Amy merupakan anak dari seorang miliarder. Tujuan Okta mendekati Amy semata-mata menguasai kekayaan ayahnya, tetapi seiring berjalannya waktu ia benar-benar mencintai kekasihnya. Segala bentuk integrasi itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi, mengingat ada satu orang di antara mereka sebagai pelaku pembunuhan. Jadi sudah semestinya jika penumpang Aerolux saling mencurigai satu sama lainnya. Let's get inside. All right. Saat seluruh penumpang Aerolux berada di dalam pesawat, Sonya menyadari bahwa air hujan yang terjatuh tepat di hadapannya itu membutuhkan waktu yang lama. Seakan-akan ada sesuatu di atas ruang pesawat yang menghalanginya. Sehingga dengan hal tersebut Jack berusaha membongkar dengan tujuan melihat keadaannya. Dan ternyata itu adalah sebuah benda haram yang telah diselundupkan. Para penumpang digunakan sebagai alat penyamaran untuk membawa benda tersebut ke tempat tujuan. Sehingga itulah alasannya mengapa sang pelaku berusaha menyingkirkan mereka satu demi persatu. Tetapi belum saja menyelesaikan percakapan di antara mereka, tiba-tiba saja Amy telah hilang entah kemana. Membuat kepanikan di saat itu juga. Why we're being killed because they don't want us to know. Amy, tell Dan. This is where it is. Are you? Kematian Lisa kembali menimbulkan pertanyaan yang sama, tetapi belum juga mendapatkan jawaban siapa sebenar pelaku pembunuhan, menimbulkan kekhawatiran serta kecurigaan di antara mereka. Sonya yang muak dengan apa yang terjadi mengatakan yang sebenarnya. Lisa sebelum kematiannya sempat mengawasi pergerakan Jack. Lisa tidak mempercayainya, jadi dia berusaha mengikuti dan menemukan tempat rahasia. Tempat di mana peluru yang sebelumnya berada telah hilang dicuri, dan semua tuduhan Sonya hanya tertuju kepada Jack semata.
Dibuktikan dari penemuan pistol yang disembunyikan jauh dari tempat mereka berada. Tak hanya itu, Sonya juga menemukan sebuah perangkat yang lebih canggih dari sebuah radio. Alat tersebut dapat terhubung ke satelit manapun yang melintas di atas mereka, serta dapat digunakan untuk menghubungi siapa saja di belahan dunia. Mendengar semua itu, Jack berusaha menjelaskan pistol yang berada di tangan Sonya benar adalah miliknya, tetapi tidak dengan radio. Ia sama sekali tak pernah melihat radio itu sebelumnya, dan alasan Jack mengambil serta menyembunyikan peluru tersebut karena menyadari bahwa ada salah satu di antara mereka seorang psikopat. Membiarkan peluru berada di pesawat sama saja mempermudah psikopat melakukan aksi pembunuhan berikutnya. Namun dari segala penjelasan serta barang bukti yang ditemukan tidaklah cukup kuat untuk melakukan pembelaan, sehingga membuat Jack di hari itu mendapatkan hantaman tepat di wajahnya. Way out of here in your pocket. Tell us that one. I don't know it. You asshole! Care if I've killed him. Well, if you've killed him, Boy Gene, how do we get the code? Sinyal radio yang telah Sonya temukan ternyata memiliki kode rahasia untuk membukanya. Tanpa kode tersebut mereka tidak dapat mengirim sinyal kepada siapapun. Dan seseorang yang mengetahui kode yang dimaksud hanyalah Jack. Tetapi Jack tak dapat memberikan jawaban yang dia sendiri tak mengetahuinya. Mendapatkan jalan buntu di antara mereka hingga pada akhirnya Okta menyarankan melakukan penyiksaan. Hanyalah dengan siksaan Jack dapat memberikan mereka kode. Namun tentu mendapatkan penolakan dari Amy dan Sonya. Penyiksaan bukanlah jalan terbaik saat ini. Mereka bisa mencoba kembali naik ke atas gunung dengan tujuan memeriksa saklar pemancar sinyal. Wanna go up there? You go up there. But that is 2 a.m. and I'm not waiting that long. We'll come with you. No, Amy. You go with her. Yeah, come on. Okay. Somebody gonna leave me a gun? Sementara di dalam hutan hanya terdapat Kevin dan juga Jack. Dari pertemuan itu Kevin menegaskan sebaiknya Jack mengakui segala kejahatan yang dia lakukan, memberikannya kode dan akan mengakhiri segalanya. Jika Jack tak memberikan kode di hari itu juga, maka ia tak segan-segan melakukan penyiksaan. Begitupun Sonya, Amy dan Okta berhasil sampai ke puncak gunung serta mendapati kabel saklar tersebut telah terlepas. Kendati demikian, pencarian kelar mendapatkan setitik harapan. Dari penjelasan Badan Komunikasi dan Transportasi Meksiko, mereka sempat mendapatkan sinyal yang diduga berasal dari penerbangan Aerox. Sinyal tersebut ditangkap 25 menit yang lalu di sebuah hutan Anta Beranta, Meksiko. Dan pihak Amerika ingin melakukan pencarian dengan cara mereka sendiri. Tak hanya itu, ternyata wanita yang bernama Clark adalah istri dari Jack, sehingga ia memutuskan untuk mendatangi tempat tim penyelamat. Tetapi yang jadi permasalahan bahwa di tempat tersebut mendapatkan penjagaan yang begitu ketatnya. Mereka menjaga tempat itu dari penyusup yang berusaha menyelundupkan barang terlarang sebelumnya. Jika Clark melewati perbatasan, maka kemungkinan ia akan berakhir di penjara. Then tell me. You just tell me! Houston. Season 1 episode 5. Seseorang yang menghampiri Jack di malam gelap gulita tak lain dan tak bukan adalah Sonya. Sonya melepaskan Jack bukan berarti ia mempercayai sepenuhnya. Setelah Sonya melihat saklar pemancar terlepas, ia menyadari bahwa Jack tak mungkin melakukan hal tersebut. Yang mengetahui jalan serta keberadaan saklar hanyalah Kevin dan Carlos. Sementara Okta dan Amy memutuskan untuk meninggalkan kelompok. Mereka memilih menyendiri ketimbang harus bergabung bersama dengan seorang psikopat. Terlebih setelah Sonya melepaskan Jack membuat mereka saling tak percaya satu sama lainnya.
Setelah mereka memutuskan untuk berpisah tanpa terduga, Amy dan Okta ditemukan dalam keadaan tak berdaya. Mereka tidak mengerti siapa pembunuh yang sebenarnya, membuat situasi di saat itu tak terkendali. Kevin menduga bahwa yang melakukan itu adalah Sonya. Begitupun Sonya menuduh Kevin dan Jack adalah pelakunya. Rasa tidak percaya di antara mereka kini semakin kuat. Namun di tengah-tengah perselisihan yang terjadi, tiba-tiba saja sebuah pesawat heli melintas tepat di atas. Jika keadaan terus demikian, maka pesawat tidak akan mungkin bisa menemukan keberadaan mereka. Sehingga Jack memutuskan membakar beberapa pohon guna mempermudah tim penyelamat menemukan keberadaan mereka. Sementara Kevin memutuskan tetap berada di bawah daripada ikut dan akan menjadi korban selanjutnya. You guys, if that's what you're thinking. You're up there, I'm down here. I'll be right beside you. Jack? Sementara Claire yang berniat menuju ke perbatasan militer sempat mendapatkan hadangan dari pihak bandara. Claire ternyata bekerja di Badan Narkotika Amerika, sebuah lembaga yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan barang terlarang. Dan Jack merupakan salah satu agennya sekaligus suaminya sendiri. Pihak bandara melarang Claire memasuki Meksiko karena keterlibatan pihak Amerika dalam penyelundupan, sehingga Claire akan ditempatkan di salah satu hotel sampai mendapatkan izin untuk langkah selanjutnya. Begitupun dengan Jack, pada akhirnya mengakui segalanya. Jack tidak bekerja sebagai penyidik asuransi, melainkan bekerja sebagai agen narkotika. Radio yang Sonya temukan sebelumnya itu adalah ulah Kevin. Cerita Kevin tentang lisensi kedokterannya telah dicabut sebenarnya hanyalah pengalihan operasi barang terlarang, dan semua itu nampaknya tidak benar adanya. Di mana tiba-tiba saja mereka mendengar suara tembakan berasal dari dalam hutan, dan seseorang yang tertembak tersebut adalah Kevin, membuat wajahnya tak dapat dikenali akibat serangan ikan piranha yang mematikan. I've got a question for you. There's just the two of us left alive, then who did this? Penumpang Aerox kini hanya tersisa 2 orang saja. Jack dan Sonya di hari itu memutuskan untuk naik ke puncak gunung dengan tujuan membantu tim penyelamat agar mudah terlihat serta menemukan keberadaan mereka. Tetapi kondisi bukit tidaklah bersahabat, di mana kabut menyelimuti mereka di sepanjang mata memandang, sehingga tak ada yang dapat dilakukan selain menunggu keadaan membaik. Begitupun dengan tim penyelamat perbatasan cukup kewalahan ketika menyisiri hutan anta beranta hanya menggunakan 1 pesawat heli. Hutan tersebut sangatlah luas, tebing yang curam serta pepohonan yang lebat akan menjadi kendala mereka. Sementara Jack dan Sonya masih terperangkap dalam kabut yang menyelimuti. Sonya berniat menyalakan api sesegera mungkin. Jika tidak melakukannya sekarang, kemungkinan mereka akan kehilangan pesawat saat melintas tepat di atasnya. Dan ketika Sonya mencari ranting kayu yang dimaksud, tiba-tiba saja sesosok misterius datang menghampiri, membuat Sonya dan Jack meninggoy mengenaskan tak berdaya. Sonya? Sonya! Gonna show me who you are behind that mask. Bastard. Season 1 episode 6. Tim militer perbatasan Meksiko terus melakukan pencarian di sepanjang waktu, memasuki wilayah transmisi pusat sinyal saklar berada, serta berhasil menemukan keberadaan puing-puing pesawat terbengkalai yang telah hancur. Sanchez dan Guzman yang melihat pesawat Aerox berada di depan mata memeriksa seluruh isi pesawat dan tak menemukan barang terlarang di dalamnya. Padahal sebelumnya barang tersebut telah berada di sana. Seseorang pasti telah mengambil dan mengamankannya terlebih dahulu, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa yang mencuri dan mengambil barang yang dimaksud.
Tak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa mayat dengan kondisi membusuk. Mayat yang ditemukan berjumlah 9 orang, sementara seluruh penumpang yang sebenarnya itu berjumlah 10 orang. Artinya masih ada satu di antara para korban yang belum ditemukan, dan seseorang yang dimaksud adalah Jack. Sementara kepala inspektur bandara di hari itu datang menghampiri Clark. Clark sebenarnya tidak diperbolehkan memasuki wilayah tempat dari jenazah berada. Namun salah satu korban penerbangan Aerox adalah suaminya hingga mereka membuat pengecualian memberikan Clark izin memasuki wilayah kompleks militer. Tak hanya itu, inspektur juga mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan pesawat Aerox dengan 9 jenazah di dalamnya dan telah mengirim ahli patologi untuk mengidentifikasi setiap para korban. You found him. Llamo desde Monterrey. Se pondrá en camino en los próximos 10 o... Deje que nadie toque los cuerpos hasta que yo llegue. Verla pronto, doctora. Igualmente. Tim evakuasi dan penyelamat Meksiko di hari itu diperlihatkan telah tiba di wilayah kompleks perbatasan militer, mengamankan seluruh jenazah sembari menunggu kedatangan Dr. Sofia. Namun Sanchez yang ikut serta dalam pencarian para korban melaporkan kejadian akan hilangnya salah satu para penumpang Aerox. Ia meminta sang kapten mengizinkan mereka kembali ke lokasi kecelakaan dengan tujuan mencari kemungkinan para korban yang selamat. Dari barang bukti yang didapat ada 10 paspor penumpang Aerox, sementara jenazah hanya berjumlah 9 orang saja. Mendapatkan informasi tersebut, di hari itu juga mereka kembali melakukan misi penyelamatan. 10 pasaportes, capitán. Sementara perjalanan Dr. Sofia menuju ke kompleks militer tanpa sengaja melihat Clark dengan kondisi mobil yang mogok. Mereka saling tak mengenal satu sama lainnya, sehingga Dr. Sofia kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Dr. Sofia malah bertemu dengan Cora. Cora mengatakan bahwa ia tersesat dan ingin menuju ke pangkalan militer bernama Los Trios, dan ternyata semua itu hanyalah pengalihan semata. Cora tanpa basa-basi menembak sang dokter membuatnya meninggal seketika. Begitupun dari 9 jenazah yang terbaring kaku tak berdaya bergerak menandakan ada seseorang di baliknya. Dari 10 penumpang pesawat Aerox, ada salah satu di antara mereka yang ternyata merupakan psikopat. Dialah pelaku pembunuhan yang telah menghabisi ke-9 penumpang, dan dialah seseorang yang telah menyelundupkan barang terlarang tersebut. Seseorang yang membuat kekacauan yang dimaksud selama ini tak lain dan tak bukan adalah Kevin. Keberhasilan Cora melenyapkan sang dokter menggunakan identitasnya untuk melakukan penyamaran. Cora memasuki pangkalan militer tanpa kecurigaan apapun dan bahkan memasuki kamar jenazah tanpa kendala. Namun ketika mereka tiba di kamar jenazah tersebut, tiba-tiba saja sebagian mayat telah porak-poranda, dan ternyata penyebab semua itu adalah Kevin. Kevin menyelundupkan barang terlarang ke tubuh para korbannya. Tak hanya itu, ternyata Kevin menjalin hubungan dengan Cora yang merupakan istri dari sang pilot. Oh God, you stink. Sementara Clark yang melakukan perjalanan panjang akhirnya tiba di kompleks Los Trios. Dari pertemuan tersebut, Clark menjelaskan bahwa salah satu penumpang Aerox adalah suaminya. Meminta Kapten Vega agar membawanya ke kamar jenazah dengan tujuan memastikan suaminya telah ditemukan. Begitupun pencarian Jack di hutan anta berantah membuahkan hasil. Jack ternyata masih hidup setelah mendapatkan tembakan dan terjatuh dari ketinggian yang cukup mengerikan.
Lopez yang berhasil selamat dari ledakan tidak mengetahui siapa pelaku pengeboman yang dimaksud. Tak hanya itu, ternyata setelah ledakan terjadi, jumlah jenazah kini hanya tersisa 8 orang saja, serta mereka berhasil menemukan Jack di hutan dengan keadaan selamat. Who was it? Was it Zach? Yeah, taking him to hospital in Monterrey. Claire yang melihat Jack berada di depan mata sungguh membuatnya bahagia. Begitupun sebaliknya, Jack tak menduga ia dapat selamat dari maut yang benar-benar hampir saja membunuhnya. Jack bisa selamat dari ketinggian disebabkan ranting pohon yang menahannya. Badan Komunikasi dan Transportasi Meksiko di saat itu telah mengantongi beberapa nama-nama penumpang Aerox, termaksud Kevin Anderson. Kevin ternyata memalsukan namanya untuk menjalankan bisnis terlarang dengan mafia Miami, dan seseorang yang terlibat di dalamnya mengarah kepada Cora De Leon, seseorang yang menjalankan bisnis penerbangan Aerolux, sehingga mereka berencana menuju ke kediaman Cora di hari itu juga. Cora dan Kevin merupakan pasangan terlarang, menjalani ritual pusreng dengan penuh gairah setelah sekian lamanya. Dari pertemuan tersebut, Kevin menceritakan bahwa ia terpaksa menghabisi mereka satu demi persatu karena sudah tak memiliki pilihan. Dan bahkan menghabisi Jack yang ternyata bekerja di badan narkotika. Kevin bisa mengetahui identitas Jack yang sebenarnya setelah berhasil menemukan pistol dan dompet yang telah ia sembunyikan, kemudian menukar dompet tersebut dengan radio yang dimilikinya. Melakukan jebakan seakan-akan Jacklah dalang dari segalanya, dan ketika mereka hanya tersisa 3 orang saja, Kevin menukar pakaian Okta dan menjatuhkannya ke dalam kolam piranha, membuat wajahnya tak dapat dikenali. Sementara barang terlarang yang menjadi tujuan utamanya, ia menggunakan mayat penumpang sebagai kurir, menyembunyikan obat di dalam tubuh mereka dengan tujuan membawanya keluar dengan aman. Tak hanya itu, Cora juga mempertanyakan bagaimana bisa Kevin menahan detak jantungnya ketika pihak militer menemukannya. Apakah mereka tidak menyadari akan hal tersebut? Kevin ternyata menggunakan obat jantung milik Travis yang disebut sebagai beta blockers, meminumnya dengan jumlah banyak sehingga membuatnya koma sesaat setelah pesawat melakukan pendaratan. Kevin yang benar-benar merupakan psikopat sejati meracuni Cora menggunakan jamur yang berasal dari hutan anta beranta. Kevin melakukan semua itu setelah mengetahui ternyata Cora dan Antonio adalah pasangan suami istri, membuatnya tewas tak berdaya di hari itu juga. Begitupun Jack dan Claire dalam pencariannya menemukan Kevin nampaknya telah gagal. Kevin berhasil meloloskan diri dengan setumpuk barang terlarang yang dimiliki. Kevin. Haven't you had enough of almost getting yourself? I had to try, Claire. I had to try.